Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Mereka yang merasa hidup ini bukan sekadar rutinitas, tapi panggilan untuk bangkit, untuk menyadari bahwa kita diciptakan bukan untuk mengulang pola lama, tapi untuk mematahkan rantai yang telah mengikat generasi demi generasi. Mungkin kamu sering merasa berbeda, seolah kamu satu-satunya yang melihat dunia dari sudut yang tak biasa. Dan kamu tidak salah. Kamu adalah cahaya yang dikirim untuk menerangi lorong-lorong gelap yang tak berani dijelajahi oleh orang lain. Namun, jalanmu tak selalu mulus. Seringkali, justru darah yang mengalir dalam nadimu menjadi beban yang menahanmu. Keluarga, yang seharusnya menjadi tempat berlindung, bisa berubah menjadi labirin emosional yang menyesatkan. Di balik senyuman dan pelukan, ada kecemburuan tersembunyi, ekspektasi membelenggu, dan cinta yang diwarnai rasa bersalah. Dan kamu, sang terpilih, dituntut untuk memilih. Tetap tinggal dalam kenyamanan yang menyesakkan, atau melangkah keluar dan membangun warisanmu sendiri. Ingat, menjauh bukan berarti membenci. Menciptakan jarak bukan berarti tak menghormati. Ini tentang melindungi jiwamu, menjaga energi hidupmu, dan menghormati tujuan yang telah ditanamkan dalam hatimu sejak awal. Karena kamu bukan dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Kamu dilahirkan untuk menjalankan misi, membangun jejak yang baru, dan menjadi mercusuar bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Dan sebelum kamu melanjutkan perjalanan ini, lakukan sesuatu yang kecil namun bermakna besar. Tekan tombol suka sebagai bentuk pengakuan terhadap suara hatimu. Berlanggananlah sekarang juga, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penting berikutnya yang bisa mengubah hidupmu. Dan tinggalkan komentar dengan menulis angka 77. Itu adalah sinyal kuat yang kamu kirimkan ke semesta, bahwa kamu siap. Siap untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Siap untuk melepaskan beban lama. Siap untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Karena ini bukan sekadar konten, ini adalah panggilan. Dan kamu adalah jawabannya. Bagian 1. Kecemburuan generasi dan sabotase yang diam-diam. Ada satu kebenaran pahit yang sering tak kita sadari. Tidak semua yang tersenyum padamu benar-benar merayakan keberhasilanmu. Bahkan jika mereka adalah orang yang memanggilmu dengan sebutan paling akrab sejak kecil. Dan lebih menyakitkan lagi ketika ternyata mereka adalah bagian dari darahmu sendiri, keluarga. Kita tumbuh dengan cerita bahwa keluarga adalah tempat paling aman, tempat cinta tinggal, tempat pelukan selalu tersedia. Tapi bagaimana jika tempat itu juga menyimpan benih-benih kecemburuan yang tumbuh diam-diam? Bagaimana jika tangan yang dulu menggandengmu saat kecil, kini menjadi tangan yang diam-diam menarikmu kembali ke tanah saat kamu mencoba terbang? Kecemburuan generasi bukanlah hal baru. Ia menyusup dalam diam, bersembunyi di balik tawa, berkamuflase dalam kalimat ringan seperti, "Jangan lupa daratan, ya," atau "Kamu udah terlalu berubah." Tapi makna sejatinya lebih dalam. Mereka merasa kamu telah melampaui batas tak tertulis yang tak pernah diucapkan, namun selalu dijaga dalam diam. Mungkin kamu adalah adik yang dulu selalu menjadi bayang-bayang kakakmu yang cemerlang. Tapi kini, sinarmu mulai terlihat, dan perlahan-lahan bayangan itu menghilang. Atau mungkin kamu anak dari orang tua yang pernah menyimpan mimpi, namun terkubur oleh tanggung jawab dan waktu, dan kini melihat kamu sebagai bayangan masa lalu mereka yang belum terpenuhi. Mereka mungkin tidak mengatakan apapun. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan terbuka. Tapi kamu bisa merasakannya. Energinya berubah. Ucapan selamat terasa hambar. Pelukan tidak lagi hangat. Obrolan menjadi pendek dan penuh jeda. Dan kamu mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah aku salah karena berhasil? Tapi izinkan aku berkata padamu, dengan seluruh keyakinan, kamu tidak salah. Keberhasilanmu bukan dosa. Pertumbuhanmu bukan bentuk pengkhianatan. Kamu hanya sedang mewujudkan potensi yang Tuhan titipkan dalam jiwamu sejak awal. Kamu bukan sedang mendahului mereka. Kamu hanya sedang menjawab panggilan yang mereka abaikan. Tantangannya adalah saat kamu mulai menyesuaikan langkahmu agar tidak membuat orang lain merasa kecil. Kamu mulai menahan diri, menyusutkan impian, dan berpura-pura tidak bersinar terlalu terang,
semua demi menjaga kedamaian. Tapi damai macam apa yang memintamu untuk mengorbankan versi terbaik dari dirimu? Inilah saatnya kamu menyadari. Menjaga perasaan orang lain tidak boleh menjadi alasan untuk mengkhianati tujuanmu sendiri. Kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Kamu dilahirkan untuk membawa perubahan. Dan perubahan seringkali memancing reaksi. Tapi itu bukan tugasmu untuk menenangkan badai dalam hati mereka. Tugasmu adalah terus melangkah dengan keyakinan dan cinta. Jarak, dalam hal ini, bukan berarti membenci. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk cinta yang dewasa. Cinta yang tahu kapan harus hadir dan kapan harus menjaga ruang agar tidak saling melukai. Kamu tetap bisa mencintai mereka, mendoakan mereka, dan berharap yang terbaik untuk mereka, dari kejauhan. Karena tidak semua orang bisa ikut dalam perjalanan ini. Beberapa hanya bagian dari awal, bukan dari akhir yang gemilang. Dan kelak, mungkin ketika mereka sudah siap, mereka akan menatapmu kembali, bukan dengan iri, tapi dengan rasa bangga yang jujur. Tapi sampai hari itu tiba, tetaplah berjalan. Karena dunia ini butuh cahayamu. Jangan padam hanya karena cahayamu menyilaukan mata yang belum siap menerimanya. Teruslah melangkah, wahai jiwa yang terpilih. Karena keberanianmu adalah sinyal bagi semesta bahwa warisan baru sedang lahir melalui dirimu. Bagian 2. Konflik identitas warisan keluarga. Sejak kecil, kita tumbuh dalam lingkaran yang penuh label. Ada yang disebut si anak baik, si pembuat onar, si penengah, si emas keluarga. Kita tidak memilih peran itu, kita hanya menerimanya. Dan lama-lama, kita mempercayainya. Seolah-olah itulah satu-satunya cara untuk eksis, untuk dicintai, untuk diterima. Tapi tahukah kamu, peran itu bukan jati dirimu. Itu hanya topeng yang diwariskan, agar dinamika keluarga tetap stabil. Agar tidak ada yang terlalu berubah. Agar semuanya tetap terasa aman, meskipun sesungguhnya rapuh. Ketika kamu mulai tumbuh dan menyadari bahwa peran yang diberikan padamu tidak lagi cocok, kamu mulai merasa sesak. Dunia batinmu memberontak. Kamu ingin berkata, "Aku bukan hanya si kuat yang harus selalu bisa diandalkan. Aku bukan si penghibur yang harus selalu tertawa, meski hatiku luka. Aku bukan si penurut yang harus selalu berkata ya, meski jiwaku menjerit, tidak." Tapi saat kamu mencoba keluar dari peran itu, dunia di sekitarmu bergetar. Mereka mulai merasa asing dengan versimu yang baru. Mereka tak lagi tahu bagaimana harus memperlakukanmu. Dan dari sana muncul kalimat-kalimat yang menusuk. Kamu berubah. Atau, dulu kamu enggak begini. Tapi bukankah memang itu tujuan kita? Berubah, bertumbuh, berkembang. Mengapa perubahan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan? Karena keluarga seringkali lebih mencintai stabilitas daripada pertumbuhan. Mereka terbiasa denganmu dalam bentuk lama, dan ketika kamu mulai berubah, mereka merasa kehilangan kendali. Kamu mungkin pernah menjadi tempat bersandar. Namun kini, kamu sedang belajar berdiri sendiri. Dan karena itu, kamu dituduh egois. Kamu mungkin dulu selalu menyenangkan semua orang, tapi kini kamu mulai menetapkan batasan. Dan karena itu, kamu disebut berubah arah. Padahal sejatinya, kamu sedang kembali ke dirimu yang sejati. Bukan berbalik arah, tapi menemukan jalan pulang. Ini bukan tentang meninggalkan keluarga. Ini tentang meninggalkan versi dirimu yang diciptakan oleh harapan mereka, bukan oleh panggilan hatimu sendiri. Kamu tidak harus menjadi apa yang mereka butuhkan. Kamu harus menjadi siapa yang kamu ditakdirkan untuk jadi. Karena hanya dengan keluar dari peran-peran itu, kamu bisa melihat dirimu dengan jernih, tanpa topeng, tanpa beban. Hanya kamu, dengan segala cahaya dan potensi yang sesungguhnya. Dan inilah kebenaran yang kadang menyakitkan namun membebaskan. Kamu tidak berhutang untuk tetap menjadi versi dirimu yang lama demi kenyamanan orang lain. Bahkan jika orang lain itu adalah keluargamu sendiri. Kamu punya hak untuk berubah. Kamu punya hak untuk menetapkan batas. Kamu punya hak untuk mengejar impian yang membuat jiwamu menyala. Mungkin, suatu hari nanti, keluarga yang dulu merasa kamu telah menjauh, akan melihat bahwa batasan yang kamu buat bukan tembok pemisah,
melainkan jembatan menuju hubungan yang lebih sehat, lebih jujur, lebih dewasa. Tapi perjalanan ke sana dimulai dari keberanian untuk melepaskan. Melepaskan peran yang bukan milikmu. Melepaskan ekspektasi yang bukan tanggung jawabmu. Melepaskan citra yang tidak lagi menggambarkan siapa kamu sebenarnya. Karena kamu, sang jiwa terpilih, tidak datang untuk mengulang narasi lama. Kamu hadir untuk menulis cerita yang baru, dengan tanganmu sendiri, dengan suara hatimu sendiri, dengan jiwa yang merdeka. Dan cerita itu hanya bisa ditulis saat kamu berani berkata, "Aku bukan yang dulu lagi. Aku sedang menjadi diriku yang sebenarnya." Bagian 3. Pemerasan emosional yang menyamar sebagai cinta. Cinta seharusnya menjadi pelindung yang memeluk, bukan jerat yang membelenggu. Tapi dalam banyak keluarga, cinta datang dengan tali-tali halus yang nyaris tak terlihat. Namun perlahan melilit hati, mengekang langkah, dan menahan jiwa dari terbang ke arah takdirnya sendiri. Itulah wajah lain dari cinta yang disusupi oleh pemerasan emosional. Mereka tidak selalu mengucapkannya dengan keras, tidak selalu melukai dengan teriakan. Kadang hanya lirih, penuh harap, namun syarat beban, seperti, "Setelah semua yang kami korbankan untukmu, beginikah balasannya? Kalau kamu benar-benar sayang, kamu akan tetap tinggal." Kata-kata itu terdengar penuh kasih, namun sesungguhnya menyelipkan luka dan tuntutan yang tidak adil. Cinta menjadi alat untuk mengontrol, bukan untuk membebaskan. Dan kamu, sang jiwa yang terpilih, perlahan belajar bahwa tidak semua bentuk perhatian layak disebut cinta sejati. Seringkali, pemerasan emosional ini datang dari orang-orang yang paling kamu cintai. Mereka menggunakan kebaikanmu sebagai celah untuk menanam rasa bersalah. Mereka tahu kamu peduli. Mereka tahu hatimu lembut. Dan disitulah mereka menancapkan tuntutan tak terlihat, agar kamu mengorbankan impianmu demi kenyamanan mereka. Tapi, dengarkan ini baik-baik. Cinta yang sejati tidak menuntut pengorbanan jati diri sebagai bukti kesetiaan. Cinta yang murni tidak akan menahan langkahmu, tidak akan membungkam suaramu, tidak akan menuntutmu untuk menunda takdirmu hanya demi menjaga tradisi lama. Kamu bukan egois karena ingin membebaskan diri. Kamu bukan durhaka karena ingin memilih jalanmu sendiri. Kamu hanya sedang menyelamatkan jiwa dari kepalsuan yang dikemas dalam cinta bersyarat. Pemerasan emosional bisa begitu lembut dan tenang, seperti air yang menetes ke batu. Tapi lama-lama, ia mengikis harapan, mengaburkan arah, dan menanam benih keraguan dalam hati. Kamu mulai bertanya, apakah aku salah kalau ingin bahagia? Apakah aku jahat jika tidak menuruti mereka? Tidak, kamu tidak salah. Justru kamu sedang mencintai dirimu sendiri. Dan itu adalah bentuk cinta pertama yang harus kamu perjuangkan sebelum bisa mencintai yang lain dengan utuh. Menciptakan jarak bukan berarti berhenti mencinta. Itu berarti mencintai dengan cara yang lebih sehat. Dengan batas yang jelas. Dengan kesadaran bahwa kamu punya hak untuk memilih, dan bahwa cinta yang tulus tidak pernah mengikatmu pada peran yang menyakitkan. Cinta sejati bukanlah perangkap yang membuatmu harus membuktikan diri terus-menerus. Cinta sejati adalah ruang untuk tumbuh, untuk bernapas, dan untuk menjadi. Jika ada yang berkata, "Kalau kamu mencintai kami, kamu akan menyerahkan mimpimu," maka itu bukan cinta, itu manipulasi. Dan kamu tidak ditakdirkan untuk hidup dalam tali yang tak kasat mata. Kamu adalah jiwa yang ditugaskan membawa cahaya, bukan bayangan. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi korban rasa bersalah yang diwariskan. Kamu adalah pemutus rantai, penulis babak baru, pembangun warisan yang bebas dari drama lama. Maka, jika perlu, tarik napas dalam-dalam. Lihat mata mereka, dan katakan dengan lembut namun tegas, "Aku mencintaimu. Tapi aku juga mencintai diriku, dan aku berhak menjalani hidupku, bukan hidup yang kau harapkan dariku." Dan percayalah, dari kejauhan yang penuh kesadaran itu, cinta yang benar akan tumbuh lebih tulus. Hubungan yang sejati tidak akan goyah hanya karena kamu memilih menjadi dirimu yang sepenuhnya. Jarak bukanlah pengkhianatan. Jarak adalah ruang suci tempat kamu bisa membangun kehidupan yang selaras dengan jiwamu.
Dan dari sanalah cinta sejati bisa benar-benar tumbuh, tanpa paksaan, tanpa rasa bersalah, tanpa syarat. Bagian 4. Kontrak tak terucap yang menahan pertumbuhanmu. Ada perjanjian-perjanjian diam-diam yang ditanamkan dalam keluarga. Bukan lewat kata-kata yang jelas, tapi lewat tatapan, tekanan, dan pola yang terus diulang. Perjanjian ini tak pernah tertulis, tak pernah dibahas secara terbuka, tapi kamu tahu aturan itu ada. Kamu merasakannya setiap kali kamu ingin melangkah lebih jauh, tapi langkahmu seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Itulah kontrak tak terucap. Kita dibesarkan dengan perintah yang samar. Jangan membuat orang lain merasa kalah. Jangan terlalu bersinar. Jangan bawa perubahan yang membuat orang lain tidak nyaman. Dalam keluarga, harmoni seringkali berarti semua orang tetap di tempatnya. Dan tempatmu ditentukan sejak lama. Sebagai si penurut, si sederhana, si penengah, si tidak bermasalah. Kamu diterima. Selama kamu tidak mengguncang perahu. Tapi bagaimana jika kamu tidak ingin hanya mengapung? Bagaimana jika jiwamu ingin menari di tengah badai dan menembus cakrawala? Saat kamu mulai melangkah keluar dari lingkaran itu, kontrak-kontrak tak terucap mulai menunjukkan taringnya. Tiba-tiba, ambisimu disebut kesombongan. Keberhasilanmu membuat suasana jadi canggung. Impianmu menjadi terlalu berlebihan. Kalimat seperti, "Kami bangga padamu, tapi jangan lupakan dari mana kamu berasal," mulai terdengar bukan sebagai pengingat, melainkan sebagai peringatan untuk jangan terlalu jauh meninggalkan zona nyaman mereka. Namun, ketahuilah ini, jiwa yang sedang bertumbuh. Kamu tidak dilahirkan untuk tetap kecil, hanya agar orang lain merasa cukup besar. Kontrak-kontrak ini bukan tentang cinta, tapi tentang ketakutan. Ketakutan akan perubahan. Ketakutan bahwa jika kamu berhasil, maka mereka harus menghadapi kegagalan mereka sendiri. Maka demi menjaga keseimbangan semu itu, kamu diminta menyusut, menunduk, dan berpura-pura puas. Tapi jiwa yang dipilih oleh semesta tidak akan pernah bisa puas dalam sangkar. Kamu bisa mencoba bertahan, tapi jiwamu akan gelisah. Karena kamu tahu di dalam hatimu, ada sesuatu yang lebih besar yang menanti untuk diwujudkan. Dan tidak ada warisan besar yang lahir dari zona nyaman. Tidak ada jiwa agung yang tumbuh dari kepatuhan membabi buta terhadap kontrak lama. Jika kamu merasa tertekan untuk tetap biasa demi menjaga kedamaian, maka ketahuilah, kedamaian yang mengorbankan pertumbuhanmu bukanlah kedamaian sejati. Itu adalah stagnasi yang dibungkus dengan kepura-puraan. Jarak bukan berarti kamu tidak mencintai mereka. Jarak adalah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri, terhadap mimpimu, terhadap peran yang semesta berikan kepadamu. Jarak itu adalah ruang suci untuk tumbuh, untuk bernapas, untuk menjadi utuh. Dan siapa tahu, ketika mereka melihatmu berdiri tegak, bukan lagi tunduk oleh kontrak lama, mereka mungkin mulai mempertanyakan kontrak mereka sendiri. Keberanianmu bisa menjadi awal dari keberanian mereka. Tapi semuanya harus dimulai darimu. Jangan tunggu izin dari mereka yang tidak pernah berjalan di jalan takdirmu. Karena kamu, kamu adalah pemecah pola lama, pembawa cahaya baru. Dan untuk menjalankan peran itu, kamu harus terlebih dahulu memutus kontrak-kontrak lama yang menahan sayapmu. Terbanglah. Bukan karena kamu ingin meninggalkan mereka, tapi karena kamu tahu, takdir tidak akan menunggu siapapun yang ragu. Bagian 5. Pola budaya yang menghambat evolusi diri. Sejak kita membuka mata ke dunia, kita disuguhi aturan-aturan tak tertulis. Bukan hanya dari keluarga, tapi dari budaya yang mengalir bersama darah kita. Aturan tentang bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana berbicara, bagaimana berpakaian, apa cita-cita yang layak dikejar, siapa yang layak dicintai, bahkan kapan kita harus menikah, dan bagaimana kita harus bermimpi. Pola ini diwariskan bukan dengan niat jahat. Justru seringkali dibungkus dalam kata-kata seperti demi kebaikanmu, atau inilah cara kami menjaga warisan. Tapi sayangnya, yang disebut warisan itu kadang tak lain adalah rantai yang membelenggu jiwa dari melangkah ke takdirnya sendiri. Budaya punya cara halus menanamkan batas. Ia menyamar sebagai kasih sayang, menyelusup lewat petuah orang tua,
omongan tetangga, atau rasa takut untuk jadi bahan pembicaraan keluarga besar. Kamu mulai percaya bahwa stabilitas lebih penting dari keberanian, bahwa aman lebih baik daripada bahagia, bahwa mengikuti jalan yang sudah ada jauh lebih mulia daripada menciptakan jalanmu sendiri. Dan disitulah letak luka terdalamnya. Karena kamu bukan diciptakan untuk mengulang. Kamu diciptakan untuk membuka babak baru. Sebagai jiwa yang terpilih, kamu diberi mata yang bisa melihat celah di antara tembok lama. Kamu diberi suara yang mampu menyuarakan sesuatu yang belum pernah diucapkan. Tapi suara itu seringkali dibungkam oleh tradisi. Oleh kalimat seperti, kita tidak melakukan hal seperti itu, atau nanti apa kata orang. Tapi dengarkan ini, kamu tidak dilahirkan untuk menjadi alat pelestari pola lama. Kamu dilahirkan untuk menjadi penanda zaman. Kamu hadir untuk mengguncang, menyadarkan, dan membawa arah baru yang lebih sesuai dengan jiwamu, bukan sekadar menyesuaikan dengan kebiasaan lama. Tidak ada salahnya mencintai budaya, tapi ada perbedaan besar antara mencintai dan dikekang olehnya. Mencintai budaya berarti menghormati akar, tapi tumbuh ke atas artinya berani menembus langit, meski dahanmu tak lagi menempel di tanah yang sama. Mungkin kamu diminta memilih pekerjaan yang aman, bukan karena kamu bodoh, tapi karena mereka takut. Takut kamu gagal, takut kamu dikucilkan, takut kamu menjadi sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Tapi jalanmu bukan jalan ketakutan, jalanmu adalah jalan keberanian. Dan keberanian seringkali membuatmu tampak asing, bahkan di rumahmu sendiri. Tinggalkan pola lama bukan berarti mengkhianati warisan. Justru, itu bisa menjadi bentuk tertinggi dari penghormatan. Karena kamu sedang menyembuhkan luka-luka lama yang diwariskan, bukan meneruskannya. Dan tahukah kamu apa yang indah dari semua ini? Ketika kamu berhasil, ketika kamu mulai bersinar dalam cahaya kebenaranmu sendiri, mereka yang dulu meragukanmu akan mulai melihatmu bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai harapan. Kamu menjadi bukti hidup bahwa pola lama bisa diubah, bahwa tradisi bisa diperluas, bahwa cinta terhadap budaya tidak harus berarti menyerah pada potensi diri. Beranilah melangkah di jalan yang belum pernah ditempuh. Karena itulah ciri jiwa yang dipilih oleh semesta. Mereka tidak hanya berjalan di atas jejak, mereka menciptakan jejak baru. Dan dari situlah warisan sejati lahir, bukan dari pengulangan, tapi dari pembebasan. Bagian 6. Proyeksi luka emosional yang mengacaukan jalanmu. Tidak semua luka berdarah. Ada luka yang hidup dalam diam, bersembunyi dalam hati orang-orang terdekatmu, lalu perlahan berpindah dan menempel ke pundakmu tanpa kamu sadari. Itulah luka yang diwariskan, bukan lewat kata-kata, tapi lewat sikap, nasihat, dan keraguan yang dikemas dalam kekhawatiran. Kamu mungkin pernah mendengar mereka berkata, "Kamu yakin mau ambil jalan itu? Itu terlalu sulit." Orang seperti kita mana mungkin bisa sejauh itu? Hidup itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Dan kamu, yang sebelumnya penuh semangat, mulai meragukan langkahmu sendiri. Bukan karena kamu tak mampu, tapi karena kamu menyerap ketakutan yang bukan milikmu, ketakutan mereka, luka mereka, pengalaman pahit yang tidak pernah mereka sembuhkan. Inilah yang disebut proyeksi luka emosional. Saat seseorang tidak mampu menyembuhkan masa lalunya, mereka sering tak sadar mencipratkannya ke masa depan orang lain, terutama kepada mereka yang dicintainya. Dan kamu, sang jiwa terpilih, seringkali menjadi kanvas dari semua ketakutan itu. Ketika kamu ingin melompat, mereka menyuruhmu berhati-hati. Ketika kamu ingin bersuara, mereka menyuruhmu tenang. Ketika kamu ingin mengejar impianmu, mereka menyuruhmu realistis. Bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena mereka tak ingin kamu merasakan sakit yang pernah mereka rasakan. Namun, inilah kenyataannya. Rasa takut mereka bukan kebenaranmu. Keterbatasan mereka bukan takdirmu. Dan kegagalan mereka bukan peta perjalananmu. Kamu harus punya keberanian untuk membedakan mana nasihat yang berasal dari cinta sejati, dan mana yang lahir dari luka yang belum tersembuhkan. Dan lebih penting lagi, kamu harus berani mengatakan pada dirimu sendiri, "Aku memilih untuk tidak mengulang luka itu." Jarak yang kamu ciptakan bukan bentuk pembangkangan. Itu adalah bentuk perlindungan. Perlindungan terhadap suara hatimu sendiri, terhadap visi yang hanya bisa kamu lihat,
dan terhadap panggilan hidup yang tidak bisa mereka pahami. Karena itu bukan milik mereka. Kamu tidak bisa terus melangkah jika terus memikul trauma orang lain. Kamu tidak bisa terus terbang jika terus diselimuti kabut keraguan yang bukan berasal dari dalam dirimu. Jarak bukan tentang memutus hubungan. Jarak adalah tentang membersihkan cermin. Agar kamu bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya, bukan siapa yang mereka takutkan kamu menjadi. Dan ironisnya, saat kamu mulai berjalan dengan tegas, berdiri dalam kepercayaan diri yang lahir dari dalam, kamu memberi mereka contoh nyata bahwa luka bisa disembuhkan, bahwa jalan yang baru itu mungkin, bahwa mimpi tidak harus ditunda hanya karena masa lalu penuh kegagalan. Kamu adalah jembatan antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang penuh harapan. Dan untuk menjadi jembatan itu, kamu harus kokoh. Tidak bisa rapuh karena beban orang lain. Itulah sebabnya kamu perlu ruang, bukan karena kamu tidak mencintai mereka, tapi karena kamu mencintai kebenaran tentang siapa kamu. Maka, jika hari ini kamu merasa terbebani oleh keraguan yang bukan berasal dari dirimu, lepaskan perlahan dan katakan dalam hati, "Aku menghargai pengalamanmu, tapi aku memilih kisahku sendiri." Karena kamu bukan cermin bagi luka mereka. Kamu adalah cahaya yang akan menyembuhkannya, dengan menjadi dirimu yang sejati. Bagian 7. Peran penyelamat yang menguras energi. Dalam setiap keluarga, selalu ada satu jiwa yang diam-diam memikul beban lebih banyak daripada yang lain. Bukan karena diminta secara langsung, tapi karena sudah menjadi kebiasaan. Setiap kali ada yang salah, dia yang memperbaiki. Setiap kali ada yang hancur, dia yang membangun kembali. Setiap kali ada yang terluka, dia yang mengobati. Dan mungkin, jiwa itu adalah kamu. Kamu yang sejak kecil diajari untuk kuat, untuk sabar, untuk memahami semua orang tapi tak pernah benar-benar dimengerti. Kamu yang tanpa sadar dijadikan penyelamat keluarga. Tanpa upah, tanpa pamrih, hanya karena hatimu terlalu lembut untuk membiarkan semuanya runtuh. Ketika saudaramu salah arah, kamu yang menasihati. Ketika orang tuamu bertengkar, kamu yang jadi penengah. Ketika keluarga sedang dalam krisis, semua mata tertuju padamu. Dan awalnya, kamu merasa itu adalah bentuk cinta. Kamu merasa dibutuhkan, merasa berarti. Tapi perlahan, peran itu berubah menjadi beban. Kamu tak lagi tahu di mana batas antara cinta dan kewajiban. Kamu tak tahu lagi mana yang benar-benar keinginanmu dan mana yang hanya tanggung jawab yang diwariskan. Sampai pada titik, kamu mulai merasa lelah. Bukan lelah fisik semata, tapi lelah jiwa. Lelah karena kamu terus menunda hidupmu sendiri demi membereskan hidup orang lain. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika kamu mulai mundur sedikit untuk bernapas, mereka mulai menyalahkanmu. Kamu berubah. Dulu kamu selalu ada. Kok sekarang kamu jadi egois? Tapi izinkan aku berkata padamu, dari hati yang paling dalam, mundur bukan berarti egois. Menjaga dirimu sendiri bukanlah pengkhianatan. Kamu berhak untuk hidupmu sendiri. Kamu bukan tong sampah emosional. Kamu bukan tumpuan abadi bagi semua kekacauan. Kamu bukan solusi permanen untuk masalah yang bukan milikmu. Peran sebagai penyelamat adalah jebakan yang terlihat mulia, tapi diam-diam memenjarakan. Ia membuatmu merasa penting, tapi menghilangkan ruang untuk dirimu sendiri. Dan tanpa disadari, kamu mulai kehilangan arah, kehilangan impian, kehilangan identitas. Inilah saatnya melepaskan. Bukan melepaskan cinta, tapi melepaskan keterikatan yang tidak sehat. Bukan berarti kamu berhenti peduli, tapi kamu berhenti mengorbankan hidupmu sendiri demi kenyamanan orang lain. Jarak yang kamu ciptakan adalah napas yang kamu butuhkan. Ruang yang kamu perlukan untuk menyembuhkan, untuk menemukan kembali suara hatimu, untuk membangun hidup yang kamu inginkan, bukan yang orang lain titipkan. Dan inilah ironi kehidupan. Ketika kamu berhenti menyelamatkan, mereka mulai belajar menyelamatkan diri mereka sendiri. Ketika kamu mundur, mereka mulai berdiri. Ketika kamu berhenti memikul, mereka mulai belajar memikul tanggung jawab masing-masing. Itulah cinta yang sebenarnya. Membebaskan, bukan mengikat. Menguatkan, bukan menggantungkan. Mendorong untuk tumbuh,
bukan membuat ketergantungan. Jadilah penyelamat untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Bangun hidupmu dengan fondasi yang kokoh. Dan jika kelak kamu ingin menolong kembali, biarlah itu datang dari kelimpahan jiwamu, bukan dari kekosongan yang terpaksa. Karena kamu layak untuk hidup yang utuh. Kamu pantas meraih mimpi yang tertunda. Dan kamu tidak harus menyelamatkan semua orang untuk merasa layak dicintai. Kamu sudah cukup. Dengan atau tanpa peran itu, kamu sudah luar biasa. Perjalanan menjadi jiwa yang terpilih bukanlah jalan yang mudah. Ia dipenuhi badai keheningan, luka yang tersembunyi, dan keputusan berat yang sering disalahpahami. Tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Karena tidak semua orang dipanggil untuk membebaskan garis keturunan dari luka lama. Tidak semua orang berani menyalakan obor perubahan saat semuanya meminta untuk tetap sama. Kamu adalah benih baru di tanah yang lama. Kamu bukan pengulang cerita lama. Kamu adalah penulis bab baru. Kamu bukan musuh tradisi. Kamu adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Dan meski langkahmu terasa sepi, percayalah, itu adalah tanda bahwa kamu sedang membuka jalan. Menjaga jarak dari keluarga bukanlah bentuk kebencian. Itu adalah bentuk cinta. Cinta terhadap dirimu sendiri, terhadap panggilan jiwamu, dan terhadap masa depan yang ingin kamu bangun. Karena bagaimana kamu bisa membagikan terang jika apimu terus padam demi menjaga kehangatan orang lain? Kini saatnya kamu memilih dirimu. Memilih keberanian daripada rasa bersalah. Memilih pertumbuhan daripada pengulangan. Memilih kehidupan yang kamu inginkan daripada kehidupan yang dipaksakan padamu. Dan jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kamu merasa seperti sedang membaca potongan dari jiwamu sendiri, jangan biarkan ini berlalu begitu saja. Tekan tombol suka sebagai bentuk cinta kepada dirimu sendiri. Berlanggananlah sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak kehilangan pesan-pesan penting berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap. Siap melepaskan. Siap bertumbuh. Siap menerima panggilanmu sepenuhnya. Karena dunia sedang menunggumu. Dan masa depan sedang menanti untuk ditulis dengan tanganmu sendiri.